Hai Ceceromet Kitchen, mau masak otak-otak bandeng. Di sini saya menyangrai 100 gram kelapa parut. Ini kelapanya boleh tua, boleh muda, boleh agak tua ya. Kita sangrai sebentar aja, sekitar 10 menit, nggak sampai kelapanya kecoklatan, nggak perlu. Setelah itu kita matikan apinya dan kita sisihkan kelapanya. Siapkan 1 ekor ikan bandeng, ini cukup besar ikannya, beratnya sekitar 600 gram, sudah dibuang isi perutnya dan insangnya. Isi perutnya dibuang, diambil dari insangnya itu, jadi perutnya itu nggak dibelah. Oke, sekarang kita siapkan bumbu untuk membuat otak-otak ikan bandeng. Ada 11 siung bawang merah, 6 siung bawang putih. Kita potong-potong dulu. Ini bumbu yang mau kita haluskan ya. Saya mau menghaluskannya pakai grinder, tapi kalau kalian mau menguleknya juga boleh. Tambahkan 1 cm lengkuas. Jahenya sekitar 2 cm. Kita iris-iris jahe dan lengkuasnya. Ini salah satu makanan favorit anak saya, otak-otak bandeng. 1 batang sereh. Serehnya kecil dan kita iris halus. Serehnya juga mau saya haluskan bareng dengan bumbu-bumbu. Saya tambahkan sekitar 9 buah cabai rawit. Kalian boleh menambahkan cabai rawit merah, cabai merah besar ya, bebas cabainya. 3 buah kemiri yang udah disangrai. Kemirinya saya potong-potong juga. Lalu saya masukkan bumbu ini ke dalam chopper atau grinder, kita haluskan. Boleh juga diulek kalau mau ya. Ini bumbunya sudah halus. Tuh, ini bumbu dasar putih sebenarnya ya, cuma dikasih cabai sedikit. Lalu kita panaskan minyak goreng. Saya mau menumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kita tuang aja bumbunya. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini dari ketumbar bubuk yang sasetan itu. Setengah sendok teh merica bubuk atau lada bubuk. Masak sampai bumbunya harum dan mateng. Dan ini salah satu bumbu rahasia untuk membuat otak-otak bandeng yang super enak. Oke, ini sudah mateng bumbunya, kita matikan apinya, lalu kita dinginkan. Bandengnya ini udah saya cuci tadi ya, dan sekarang kita patahkan dulu tulangnya. Dari kepala dipatahkan, kemudian dari ekor juga dipatahin kayak gitu ya. Oke, ini sudah patah tulangnya. Lalu kita getok-getok aja ya, dipukul-pukul pakai ulekan seperti itu ke seluruh permukaan bandengnya sampai dagingnya itu hancur. Dibalik, digetok-getok lagi. Setelah itu kita cabut durinya dari kepala, langsung dicabut aja. Tuh, bisa ya, gampang nyabutnya. Di durinya itu ada dagingnya. Nah, dagingnya itu kita sendokin aja kayak gitu. Oke. Ini sudah nggak ada isi perutnya, jadi cuma daging aja. Kita gunakan sendok untuk mengambil daging bandeng dari bawah ke atas, diambil semua dagingnya pakai sendok, disendokin. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Dagingnya udah dikeluarin semua, dan ini kulit ikan bandengnya kita sisihkan dulu. Mau saya cuci lagi ya, supaya lebih bagus hasilnya. Oke, sekarang bagian yang sangat membutuhkan kesabaran, yaitu membuang tulang atau duri-duri ikan bandeng ini satu persatu. Membuat otak-otak bandeng memang membutuhkan kesabaran. Kalau masih ada duri-durinya sedikit itu nggak apa-apa, karena nanti dagingnya itu mau kita haluskan. Ini dia tulang atau duri-duri ikan bandengnya, kita buang aja.
Sekarang kita masukkan daging ikan bandeng ini ke grinder yang tadi bekas menggiling bumbu. Masukkan ke dalam grinder ini semua. Lalu saya tambahkan kelapa yang tadi udah kita sangrai di awal ya. Kita masukkan aja kelapanya semua. Kelapanya ikut kita haluskan bareng dengan daging bandengnya. Tuh, udah halus ya. Ini tanpa tepung sama sekali, hanya daging bandeng dan kelapa. Lalu kita pindahkan ke baskom atau wadah yang lebih besar. Daging bandeng dan kelapa yang udah dihaluskan ini. Otak-otak ikan bandeng ini enak banget rasanya dan bisa dibekukan juga. Tambahkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini optional, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan saya tambahkan 1 butir telur. Kita pecahkan aja telurnya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Diaduk pakai sendok aja, gampang kok ya ini. Bahan otak-otak bandengnya ini sudah tercampur rata, benar-benar tanpa tepung, pastinya enak banget, hanya daging ikan bandeng, kelapa, dan bumbu-bumbu. Nah, ini kulit ikan bandeng udah saya cuci bersih lagi, dan kita mau memasukkan campuran daging ikan bandeng itu ke dalam kulit ikan bandengnya. Ini juga butuh kesabaran memasukkannya ya. Akan lebih gampang kalau kita pakai kantong segitiga itu ya. Campuran dagingnya dimasukkan ke kantong segitiga, langsung disemprotin ke badannya ikan bandeng ini. Tapi karena nggak ada, jadi pakai sendok aja. Nah, kayak gini ya. Dipijit-pijit supaya masuk semua campuran daging ikannya itu ke dalam badannya si ikan bandeng. Kepalanya itu kan udah nggak ada insangnya, kosong, jadi saya isiin dengan campuran daging ikan bandeng di dalam kepalanya. Saya pakai daun kunyit karena nggak ada daun pisang. Kalau ada daun pisang, gunakan daun pisang ya. Kita taruh aja otak-otak bandengnya di atas daun kunyit ini. Lalu saya mau mengukus otak-otak bandeng ini. Kalau nggak pakai daun, nanti otak-otak bandengnya nempel ya, nempel di panci pengukus. Jadi gunakan daun. Ini panci pengukusnya udah saya panasin dan nggak muat ya. Ini karena bandengnya tuh gede banget dan ekornya juga nggak saya potong sengaja supaya kayak mermaid. Kita kukus selama 30 menit. Ini sudah 30 menit dikukus. Matikan apinya. Dan kita angkat aja otak-otak bandengnya. Otak-otak bandengnya udah dingin, jadi dia lebih keras. Dan ini bisa kalian simpan di freezer, dia tahan selama 3 bulan di freezer. Bisa juga dipotong-potong dulu baru disimpan di freezer. Sekarang saya mau potong-potong otak-otak bandengnya, dipotong ke dalam beberapa bagian. Kalian lihat di sini, dalamnya putih, isinya daging semua, bumbu dan kelapa, udah pasti gurih ya, tanpa tepung. Ini aman dimakan sama anak-anak karena udah nggak ada durinya. Memang bikinnya agak ribet, tapi hasilnya sangat bagus. Siapkan 1 butir telur, lalu saya beri sejumput garam supaya telurnya ada rasanya dikit ya. Kita kocok aja telurnya sampai garamnya larut. Lalu kita celupin otak-otak bandeng ini ke telur. Kalau kalian punya otak-otak bandeng ini di rumah ya, udah disimpan di freezer, itu lebih praktis lagi. Sewaktu-waktu butuh tinggal dikeluarin, potong-potong, digoreng pakai telur seperti ini. Panaskan minyak goreng. Kita mau menggoreng otak-otak bandengnya. Setelah masuk langsung dibalik ya. Begitu masuk langsung dibalik, itu yang bikin lapisan telurnya merata. Langsung balik. Nah, jadi tuh tersalut dengan telur semua.
Oke, kita goreng dulu otak-otak bandengnya. Telurnya saya tuangin lagi. Kalau kalian suka telurnya bisa ditambahin lagi. Kita goreng otak-otak bandeng ini sampai telurnya crispy, kriuk, warnanya golden brown gitu. Dibalik ya. Ini makanan rumahan yang praktis, membuatnya ribet, tapi kalau udah punya enak banget. Tinggal dikeluarin dari freezer. Nah, kita angkat dan kita tiriskan. Otak-otak bandengnya udah mateng, mau saya tata di atas piring saji pakai daun pisang supaya cantik. Kita bentuk lagi seperti bentuk aslinya yang tadi ya. Tuh, disusun. Ini anak saya suka banget, dia kalau udah makan otak-otak bandeng, dia nggak butuh lauk lainnya. Ini dia otak-otak bandengnya udah siap untuk kita sajikan. Saya mau makan pakai nasi merah dan sambal terong bakar, videonya udah ada. Sambal terong bakar, ini otak-otak bandengnya, telurnya rata ya. Bener-bener enak, bumbunya itu pas, bumbunya tuh harum dan gurih dari kelapanya, dari daging ikan bandengnya yang tanpa campuran tepung. Anak-anak pasti suka dan ini aman karena nggak ada duri lagi di ikan bandengnya. Kalian boleh coba di rumah resep otak-otak bandeng. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.